ada sebuah peninggalan ya terus langsung dimakan mentah-mentah, wah bahaya gini-gini dan sebagainya. Lah itulah kurang bagus juga kan. Membacakan pesan ini dari senior kita, keluarga besar SNKI. Semakin sombong dirimu akan membuatmu semakin jauh dari pusakamu. Tetapi untuk membuat kita lebih hati-hati dan selalu eling kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rahayu, salam milenial ngaji budoyo. Nah, dulur-dulur Etik TV dimanapun berada, alhamdulillah akhirnya setelah beberapa hari saya tidak tampil untuk membabar pusaka, di kesempatan hari ini saya sempat-sempatkan. Karena kenapa? Ya memang salah satu kendalanya adalah ya banyak sekali aktivitas yang harus saya lakukan. Jadi kan gimana ya dulur-dulur, tidak fokus di video, jadi seperti itu, tidak hanya fokus di video pembabaran saja karena banyak sekali, apalagi ini mau memasuki bulan Suro dan masih banyak teman-teman dulur-dulur pusakanya mau dijamaskan dan sebagainya. Nah intinya ya alhamdulillah ya, ini saya sempatkan karena kenapa? Saya mendapatkan beberapa rekomen dari Pini Sepuh juga dari saudara Tusan Haji. Banyak sekali. Intinya apa? Ini akhir-akhir ini kan sangat amat dihebohkan dari ada beberapa video ya, ada beberapa video yang sekiranya memang menggelitik rasanya kalau dilihat. Nah, yang pertama ini video kemarin tentang ada seseorang yang sangat ekstrim sekali bagi kita sebagai pelestari Tusan Haji. Karena kenapa? Ada pusaka kok dipotong-potong, dan itu saya sampai rame di grup beberapa grup pusaka itu sempat rame karena melihat seseorang dengan segamblang dan seberani itu. Maksud saya kenapa? Di sini sebenarnya sudah dibuat di grup Dulur-Dulur TV. Wong pusaka kok dipotong-potong. Pusakanya sebenarnya kalau saya lihat bagus, rabotnya jelas, ya toh. Terus pusakanya memang benar-benar pusaka sepuh. Cuman di sini yang memotong-motong ini katanya ditunjukkan kalau pusaka sakti dan sebagainya. Intinya pusaka itu sakti. Lah siapa yang bilang kalau pusaka itu sakti? Itu loh. Itu siapa yang bilang kalau pusaka itu sakti? Kita ini sebagai pelestari kok bukan masalah sakti-saktian, masalah pusaka kok. Jadi tidak seperti itu. Tapi di sini sebagai pelestari ini kita nguri-uri gitu loh, nguri-uri bahwasannya tinggalannya para leluhur yang dulu. Yakni terus di sini kan juga pusaka yang adiluhung dan patut kita junjung. Jadi seperti itu. Malah generasi muda khususnya jangan sampai salah pemahaman di video tersebut. Jadi seperti itu. Katanya pusaka sakti dan sebagainya, terus dipotong-potong nyatane tugel. Lah yo piye le motong karo grendo ora tugel. Coba kalau misalkan dipotong dengan tangan. Gitu loh. Jangan pakai gerinda. Lah yo dipotong pakai gerinda genah loh. Ya pasti patah, apapun itu. Nah makanya terus yang aneh kan bilangnya pusaka sakti dan sebagainya. Ya ampun ya aduh. Gini loh, ini di kita logika saja. Pusaka itu siapa yang membuat? Yang membuat itu manusia, kan seperti itu. Yang membuat manusia kok dikata-katakan seperti ini, bahkan ada yang mengatakan syirik dan musyrik dan sebagainya. Terus kita nyembah ini loh, yang membuat ini manusia, kan seperti itu. Jadi kan aneh sekali tuh, kecuali kalau misalkan disumpah terus dia apa lagi salah kayak gini dan sebagainya, itu tidak masalah. Lalu kita di sini loh tidak menyembah pusaka, kita menikmati karya seninya dan apa doa yang terkandung di dalam pusaka tersebut. Itu loh. Jadi
tidak kok sewaktu terus dibuat gini-gini, ya tidak seperti itu. Seperti itu. Itu video yang pertama, masalah pusaka yang digerinda-gerinda. Terus ada video yang kedua kalinya dan masih hangat sekali. Jadi video yang kedua kali ini tentang salah satu di YouTube juga nih. Aduh. Saya gimana ya? Kok segini banget gitu loh. Oke lah, kita beda pendapat, beda sepaham, itu enggak masalah saya, karena perbedaan itu indah. Cuman jangan terlalu apa ya, kok kesannya kok gak enak. Maksudnya seperti apa? Lah masa loh. Jadi bahaya menyimpan pusaka warisan dapat membahayakan. Ini judulnya seperti ini. Terus saya lihat videonya, memang terus gimana ya? Sangat gak enak sekali. Pusakanya ada kayak secara ru'yah dan sebagainya, mediumisasi dan sebagainya itu aduh. Maksudnya itu gimana toh sebenarnya? Enaknya kan coba kita rundingkan sama juga yang searah. Maksudnya beliau kan secara spiritual kan seperti itu. Kita menghargai, tidak masalah. Berbeda pendapat tidak masalah. Sekali lagi, berbeda pendapat tidak masalah. Cuman apa ya harus seperti ini gitu loh. Lah bagaimana ketika nanti dilihat oleh kalangan generasi muda, generasi milenial, terus langsung misalkan ada sebuah peninggalan ya, terus langsung dimakan mentah-mentah, bahaya gini-gini dan sebagainya. Lah itulah kurang bagus juga kan. Itu seperti itu loh. Memang gini, bahaya itu dalam kategori memang bahaya ketika tidak dirawat, bisa berbahaya. Karena kenapa? Ya mesak nih bilai kan tidak terawat terus jadi karatan, itu imannya di situ, bahayanya di situ. Gitu. Jadi kok bahaya terus engkau begini, halah, tidak. Jadi tidak seperti itu. Jadi makanya ya Allah, ada. Jadi sekali lagi itu channel tersebut ya sebenarnya tentang spiritual. Kalau dilihat-lihat beliau ya juga agamis sekali lagi. Cuman ya mungkin ada beberapa hal yang kurang dimengerti. Maksudnya secara pelestari, kita sebagai pelestari Tosanaji khususnya kurang dimengerti harus seperti apa. Terus dibuatlah seperti ini. Mungkin ya wis itu mungkin karepe bener tapi yo sebenarnya kalau kita sendiri sebagai pelestari yo lucu sekali kan, seperti itu, lucu sekali. Wong malah no gimana ya, kalau kita mendapat warisan pusaka turun temurun itu walah senengnya minta ampun, bangga kita mau dikit tinggalane mbah biyen. Malah saya ini yo mencari-cari yang tinggalane mbah yang dulu itu sulitnya minta ampun. Digowo Pakde iki saya cari, digowo Pakde iki saya cari, digowo iki dan sebagainya, terus saya mencari itu loh. Karena saya merasa bangga ketika pusakane mbahku biyen iki loh, seperti itu. Dan kita rawat dan kita jamaskan. Jadi seperti itu, tidak bahaya itu loh. Tidak ada bahayanya yang seperti video-video tersebut, enggak. Yang penting ya waktunya diminyaki sudah. Tidak ada hal yang lain. Itu dieling-eling apa? Ingat, pusaka ini adalah karya manusia. Ya toh, karya manusia yang kita harus apresiasi, bahkan UNESCO saja mengakui, ya toh. Jadi kita sebagai generasi muda ya harus sepatutnya untuk menjunjung budaya ini. Yang terpenting jangan dikatakan kalau pusaka pusaka anyar terus dikatakan sepuh, itu memang berseberangan sekali. Memang saya kurang sependapat dari perbedaan. Pusaka anyar ya diomongnya anyar, pusaka kamardikan, pusaka sepuh. Seperti itu. Terus di sini juga ingat, ini perlu diingat, sekali lagi perlu diingat bahwasanya di sini saya sebagai kaula muda gitu, mengingat sebagai ya setidaknya yang mau diarahkan
Jadi seperti itu. Yang tidak mau ya monggo, ingat perbedaan itu indah. Aku lo gelarku profesor Tosan Aji, terus nek gak ngene enggak seperti itu. Di dalam tujuan pembelajaran di dalam Tosan Aji ada batasan masing-masing. Jadi seperti itu. Iso ning ngono ya wis ngono. Yang penting jelas, terarah. Jadi seperti itu loh. Kita sebagai sebagai pecinta Tosan Aji, yo kita apresiasi. Ayo malah kita harus kenali pusaka Kamardikan itu seperti apa. Kita harus kenali. Jadi seperti itu. Pusaka yang kita inginkan misalkan sepuh ini kan dulu juga Kamardikan. Pada waktu era tersebut sama saja. Misalkan pusaka yang ini Kamardikan yang sekarang, mungkin ya tahun yang akan datang 50 tahun, 100 tahun dia juga akan menjadi pusaka sepuh juga. Yang penting kita nikmatinya di mana, hanya gitu saja. Jadi tidak usah aneh-aneh yang rewen-orno. Terus masih pemahamannya masih seperti ini juga. Ini bahaya ketika mendapatkan warisan pusaka. Aduh. Yo. Ya wes lah, tapi yang terpenting dulu dari TV. Jangan sekali-kali misalkan panjenengan langsung terfokus di situ. Gitu loh. Carilah seseorang yang memang bisa bisa kita buat edukasi. Bisa dibuat edukasi buat sarasean mengenai tentang Tosan Aji bagaimana. Bagi saya Dulur-dulur TV, yang namanya Tosan Aji ketika pusakanya sepuh ya tidak bisa lepas daripada yang katanya spiritual. Jadi seperti itu. Itu pusaka yang sepuh. Apakah yang Kamardikan tidak? Loh, ya sama. Pusaka Kamardikan ya tidak akan lepas daripada spiritual. Karena apa? Membuatnya itu gak ngawur Dulur-dulur TV. Membuatnya gak ngawur. Kenapa toh ada kelas-kelasan di dunia pusaka? Kan seperti itu loh. Pasti ada kelas-kelasan. Ya namanya kan kita harus juga menentukan tangguh untuk sepuh, apalagi seperti itu. Terus nanti garapnya seperti apa, pamore terus koyok ngopo. Itu loh yang menjadikan nilai lebih. Jadi seperti itu. Makanya ya gimana ya? Ya wes lah, ayo enake ngaji budaya bersama-sama, ngaji budaya sareng-sareng mengenai tentang Tosan Aji. Jadi biar tidak kayak apa ya, jangan sampai kalau terus Tosan Aji mendapatkan warisan misalkan terus bahaya. Yang malah loh, kemarin kan ada salah satu kawula muda juga mendapatkan pusaka yang tidak dirawat, malahan sudah berpuluh-puluh tahun tidak dirawat. Itu ada di video saya, di bawahnya Srah Tinampi kalau nggak salah. Itu malah kesini tanya seperti apa cara perawatannya, terus bagaimana baiknya, dan seperti itu loh, kesini malahan. Jadi seperti itu jelas. Jadi tidak kok malah dibahayakan seperti ini. Nah itulah yang saya kurang setuju dulu. Nah yang jelas untuk sebagai generasi milenial, tentunya generasi muda, kaula muda juga, pemahaman kita jangan sampai dangkal. Jangan sampai dangkal pemahaman kita di dunia Tosan Aji. Terus gini, musyrik gini, sirik itu jangan. Memang maksudnya memang kalau kita berbeda pendapat tidak masalah, tetapi jangan kok terus seperti ini, terus wedi, terus dilarung. Bahkan ada beberapa video melarung itu. Aduh. Kalau memangnya panjenengan, maksudnya ya, ada memang ini ada penonton juga yang memang bukan tidak suka dengan Tosan Aji, saya membuka pintu selebar-lebarnya, monggo dihibahkan saja. Nah, masalah dialih rawatkan saja kepada yang siap untuk merawat pusakanya. Tidak harus saya, misalkan ada saudaranya atau apa. Kalau misalkan panjenengannya ingin ke saudaranya, tapi terserah panjenengan. Yang penting jangan dilarung, jangan dikubur, jangan. Karena itu adalah bukti mbambian koyok ini kilo pusakane. Jadi seperti itu loh. Suatu tanda bukti. Terus tidak mudah loh mbah dulu mendapatkan pusaka tersebut. Tidak mudah. Makanya jangan sekali-kali terus langsung dilarung, langsung dibuat ini salah dan sebagainya, terus dipotong-potongi itu
Wes itu wes. Nah ini dulur-dulur TV, ini saya mau ingin membacakan pesan ini dari senior kita, keluarga besar SNKI. Ini sangat amat bagus. Ini beliau berpesan kepada kita semuanya, khususnya sebagai pelestari Tosanaji. Nah, pesannya semakin sombong dirimu akan membuatmu semakin jauh dari pusakamu. Semakin baik dirimu akan membuatmu semakin dekat dengan pusakamu. Pusaka itu bukan hanya untuk kamu pemegang ataupun kamu genggam ataupun kamu banggakan. Akan tetapi, kamu juga harus bisa merasakan isi dari pusakamu. Jika kamu tidak bisa terhubung dengan pusakamu, tanda itu kamu masih memiliki ego keakuan yang tinggi. Bab tentang rasa itulah yang terpenting untuk mendayagunakan pusakamu. Sebagus apapun pusakamu itu, tetapi jika kamu tidak memiliki rasa dan tidak terhubung, sama saja pusaka itu hanya seongkok benda pajangan saja. Ingatlah, pusaka itu bukan untuk meninggikan, tetapi untuk membuat kita lebih hati-hati dan selalu eling kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah beliau adalah keluarga besar SNKI yang menyampaikan pesannya ini, dan ini sangat amat mendalam sekali. Makanya ya intinya panjenengan gali sendiri, panjenengan cerna sendiri. Yang terpenting kita tetap semangat untuk menguri-uri budaya, khususnya Tosanaji. Rahayu, salam milenial ngaji.